Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru Universitas 17 Agustus Banyuwangi tahun ajaran 2021-2022 yang kita banggakan. Pertama kali saya ingin mengucapkan ucapan selamat kepada saudara sekalian semua atas diterimanya saudara sekalian semua dalam keluarga besar UNTAK Banyuwangi yang merupakan universitas kredibel di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, dalam acara ini saya ditugasi untuk memberikan materi tentang kesehatan, tentu akan saya hubungkan dengan pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Para mahasiswa baru UNTAK Banyuwangi yang kita banggakan, sudah setahun lebih pandemi ini berjalan dan kita semua mengetahui bahwa pandemi belum berakhir dan kita masih terus harus bekerja keras untuk menanggulangi pandemi ini terutama di Kabupaten Banyuwangi. Saudara sekalian semua, para mahasiswa baru sudah selayaknya sebagai insan-insan yang terdidik, terpelajar, educated, maka mereka semua harus bisa menempatkan diri menjadi agent dalam masyarakat sebagai orang-orang yang berperan atau memberikan kontribusi bagi perubahan perilaku di masyarakat sebagai salah satu cara dari kita semua untuk keluar dari pandemi ini. Perilaku masyarakat yang saya maksud adalah bagaimana masyarakat bisa memahami pentingnya protokol kesehatan yang harus mereka lakukan, dan ini tentu membutuhkan tangan-tangan dari agen-agen perubahan perilaku ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk itu saya ingin memberikan gambaran secara umum dulu tentang pandemi ini, tentang COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini mulai Indonesia pada awal atau bulan Maret tahun 2020 kemarin. Sehingga sampai sekarang sudah lebih dari setahun, bahkan 1,5 tahun ya, pandemi ini berjalan. Sampai saat ini kita masih meyakini bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus, ya, virus SARS-CoV-2 namanya ya. Dan virus ini seperti kita ketahui bersama berasal dari Wuhan di Cina sana, sebagai tempat pertama kali COVID ini menyebar. Dan yang penting yang ingin saya sampaikan dan perlu diketahui bersama adalah yang pertama adalah penyakit ini menyerang saluran pernafasan dari manusia. Ya. Penyakit ini atau virus ini bersarang di dinding belakang rongga hidung maupun dinding belakang tenggorokan. Dan kemudian bisa dengan cepat masuk ke dalam atau menyerang paru-paru manusia. Dan ketika sudah menyerang paru-paru, itulah yang kemudian dinamakan sebagai pneumonia. Dan biasanya orang yang sudah sampai pada tahapan pneumonia ini akan menjadi sulit dalam penanganannya, karena kondisinya bisa dengan cepat menurun atau memberat. Dan sebagian besar kematian ini memang disebabkan oleh gangguan di paru-parunya tersebut. Perubahan dari progres pneumonia yang terjadi bisa berjalan demikian cepat. Inilah yang membedakan COVID ini dengan penyakit-penyakit saluran pernafasan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara penularan. Sampai sekarang di luar pemahaman tentang varian baru, kita tetap meyakini bahwa penyakit ini atau virus ini menular dari orang ke orang melalui droplet infection. Droplet adalah percikan air ludah yang keluar ketika orang berbicara atau bersin atau batuk. Ya. Sehingga dari dasar cara penularan tersebut kemudian muncullah apa yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Baik, kita langsung masuk kepada protokol kesehatan sebagai salah satu cara untuk menghindari penularan ini.
Yang pertama protokol kesehatan adalah 3M yang pertama itu adalah memakai masker. Semua sudah tahu bahwa salah satu cara untuk menghindari penularan adalah memakai masker. Kenapa kok memakai masker? Masker ini diharapkan bisa menahan droplet tadi, percikan air ludah tadi ketika orang berbicara, batuk atau bersin. Jadi yang mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut, pemakaian masker ini adalah pemakaian masker secara benar, yaitu yang pertama memakai masker mulai dari atas hidung sampai di dagu, harus menutup semuanya, atau maksudnya menutup hidung dan mulut. Ya. Kemudian cara pemakaian yang benar adalah dipakai sepanjang waktu, terutama ketika berada di luar rumah. Ya. Orang oleh sebab itu ada larangan untuk kita semua makan di luar rumah. Bahkan dalam PPKM darurat kemarin kita tidak boleh makan di kafe, di resto, dan di tempat-tempat makan di luar rumah. Saat ini pun di level 3 ini pun juga dibatasi tentang aturan makan di luar rumah. Karena ketika orang makan, pada saat itulah orang tersebut membuka masker. Oleh sebab itu, cara memakai masker yang benar adalah dipakai sepanjang hari ketika orang di luar rumah. Ya. Oleh sebab itu, jika ada orang yang pada saat berbicara, kemudian justru membuka masker, ini terbalik pemahamannya. Justru ketika berbicara, seharusnya orang tersebut memakai masker secara benar. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi para mahasiswa baru harus memahami secara benar pemakaian masker ini. Yang kedua adalah menjaga jarak. Jarak aman adalah 1 meter atau 1,5 meter. Tujuannya adalah supaya ketika orang berbicara, batuk atau bersin, dropletnya tidak nyampe ke orang lain. Atau ketika orang lain tersebut berbicara, batuk dan bersin, dropletnya tidak nyampe ke kita. Maka ketika ditanyakan bagaimana kalau 2 meter, 2 meter lebih bagus, ya. 2,5 meter sangat bagus, karena itu memberikan jaminan bahwa droplet tidak akan nyampe ke orang lain. Ya, nomor 2 itu. Oleh sebab itu, dalam konteks menjaga jarak ini juga bisa berarti menghindari kerumunan. Ya, karena di kerumunan itu jarak tidak terjaga. Seringkali jarak hanya kurang dari 1 meter. Padahal rumus untuk penularan adalah penularan terjadi di kerumunan dan ketika orang buka masker, itu rumusnya ya. Jadi untuk 2M yang pertama ini sangat penting ya. M yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer. Dasar pemikirannya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari ya, atau di tempat kita berada, katakan di meja ini, di buku ini, di handphone kita semua ini banyak sekali terdapat atau menempel apa yang kita sebut sebagai mikroorganisme. Mikroorganisme itu adalah organisme atau jasad renik ya, penyebab infeksi. Dia bisa berupa bakteri, bisa berupa virus, atau bisa berupa jamur dan yang lain-lain. Tentu termasuk virus COVID-19 ini. Jadi jangan dikira di meja kita, di buku kita, di handphone kita ini bersih. Tapi sebaliknya di benda-benda tersebut banyak sekali mikroorganisme penyebab infeksi. Dan dalam keseharian kita, tangan kita lah yang sering banyak bekerja, ya, memegang barang-barang tersebut. Maka kemudian tangan kita ini adalah organ tubuh yang sangat terkontaminasi oleh mikroorganisme. Dan sesuai dengan kebiasaan kita semua ini seringkali mengusap wajah atau muka, membersihkan mata, hidung maupun mulut dengan tangan kita. Padahal mata, hidung, dan mulut adalah pintu masuk bagi virus tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Selain dari droplet tadi, bisa juga dari tangan kita yang sudah terkontaminasi masuk ke mulut, hidung, atau mata kita. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah
menjaga kebersihan tangan kita ini dengan cuci tangan, ya. Nah, bisa saudara sekalian bayangkan bahwa jika saudara sekalian kuliah saja, perkuliahan klasik ya, bukan daring misalkan, perkuliahan klasik di kelas, saudara harus berkali-kali keluar dari ruang kelas untuk cuci tangan di tempat yang sudah disiapkan. Dan jika mahasiswa yang ada tersebut sangat banyak, ratusan, maka bisa dibayangkan akan ada antrian cuci tangan pakai sabun. Repot kan? Oleh sebab itu, cuci tangan dengan sabun itu bisa digantikan dengan memakai hand sanitizer. Ya. Jadi sekalian harus sering-sering memakai hand sanitizer. Nah, ada kajian ketika kita semua ini cuci tangan dengan sabun di air mengalir, maka kemudian ketika diperiksa, tangan kita ini sudah hampir bebas dari mikroorganisme. Menyisakan sekitar 10% aja mikroorganisme yang masih menempel di tangan kita. Tapi dalam tempo waktu 1 jam, ternyata tangan kita ini kondisi mikroorganismenya sudah kembali seperti sebelum cuci tangan. Ya, oleh sebab itu 1 jam sekali harus cuci tangan. Makanya dalam himbauan 3M, M yang ketiga itu ada kata-kata sering ya atau rajin. Sering cuci tangan pakai sabun atau rajin cuci tangan pakai sabun. Kenapa kok ada kata-kata sering dan rajin? Itu tadi asalnya dari kajian tadi, ternyata 1 jam itu tangan kita sudah kembali seperti sebelum cuci tangan. Maka sebagai agent dari perubahan perilaku di masyarakat, kita berharap seluruh mahasiswa ini sudah punya kebiasaan untuk cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Coba siapa yang sudah biasa membawa hand sanitizer kemana-mana, ya? Seperti yang saya punya. Ya, saudara sekalian semua, para mahasiswa baru UNTAD tahun ajaran 2021-2022 wajib mempunyai hand sanitizer dan dibawa kemana-mana. Ya, ini salah satu yang kita harapkan dari saudara sekalian semua sebagai agen perubahan perilaku. Jadi itu inti dari 3M yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Ya, jadi intinya adalah ini. Bisa dikembangkan menjadi 5M atau 6M, bahkan 10M. Tapi intinya adalah di 3M ini, ya, di 3 ini. Nah, saudara sekalian semua, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu cara atau pilar dari pencegahan penularan COVID-19 adalah protokol kesehatan. Ada pilar lagi yang kedua, yaitu adalah vaksinasi. Sudahkah saudara sekalian semua vaksinasi? Kita berharap mahasiswa baru sebagai agen perubahan perilaku sudah mendapatkan vaksinasi. Bahkan harusnya sudah 2 dosis lengkap. Ya. Karena dengan 2 cara ini, protokol kesehatan dan vaksinasi, ini adalah cara untuk menghindari penularan. Indonesia, termasuk yang terjadi di Banyuwangi, saat ini alhamdulillah sudah mengalami kondisi yang lebih baik dalam hal pengendalian COVID-19. Angka konfirmasi sudah menurun. Di Banyuwangi malah menurun sudah lebih dari 50% dibanding pertengahan bulan Juli kemarin. BOR, bed occupancy ratio, atau tingkat ketersediaan bed isolasi di rumah sakit sudah jauh lebih baik. Pertengahan bulan Juli kemarin, bed atau BOR di 6 rumah sakit rujukan di Banyuwangi mendekati 100%. Artinya penuh di seluruh rumah sakit. Tapi hari ini BOR isolasi kita sudah di bawah 10%. Maka ini harus kita syukuri. Artinya rumah sakit rujukan di Banyuwangi sudah lebih longgar. Ya. Kondisi sudah lebih baik. Tidak lagi banyak masyarakat yang
harus dirawat di rumah sakit. Tidak lagi ada antrian di IGD. Ya. Yang berikutnya adalah angka kematian. Jumlah kematian di Banyuwangi pun juga sangat menurun. Jika di pertengahan bulan Juli kemarin ketika peak dari COVID-19 ini terjadi, jumlah kematian per hari bisa mencapai 20 atau lebih. Tapi saat ini angkanya nyaris di bawah 5 kematian setiap hari. Ini adalah kondisi perbaikan yang sangat signifikan. Demikian juga upaya-upaya untuk melakukan pelacakan terhadap kontak erat dari pasien konfirmasi. Kita tingkatkan terus. Bahkan Banyuwangi ini menempati ranking yang baik, ya, ranking pertama, ranking kedua dalam hal tracing kontak maupun dalam hal capaian vaksinasi. Ini adalah capaian-capaian yang terus kita jaga dan kita tingkatkan supaya COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi segera bisa kita kendalikan. Sekali lagi, yang kita butuhkan dari saudara sekalian semua sebagai agen perubahan perilaku di masyarakat adalah saudara sekalian semua harus memahami secara utuh tentang penyakit COVID-19 ini, cara-cara penularan tadi, dan cara-cara pencegahan dengan protokol kesehatan tadi. Selanjutnya, saudara sekalian semua harus mengeterapkan di keluarga pertama, kemudian di lingkungan saudara sekalian semua, baik itu di rumah maupun di tempat yang lain. Dan yang selanjutnya di masyarakat umum. Saudara sekalian semua harus berani menegur orang-orang yang abai terhadap protokol kesehatan. Inilah kunci dari keberhasilan pengendalian COVID-19 terutama di Banyuwangi. Jika seluruh mahasiswa UNTAK, mahasiswa baru UNTAK melakukan upaya-upaya tersebut, berani menegur orang-orang yang abai terhadap protokol kesehatan, siapapun dia. Ya. Contoh, maaf, ini cuma contoh aja. Jika ada dosen yang mengajar justru melepas masker, tegur ya. Itu yang saya maksud, siapapun dia. Ya. Tegur orang yang abai terhadap protokol kesehatan, siapapun dia. Maka upaya-upaya untuk menegakkan protokol kesehatan di Banyuwangi ini insya Allah akan tercapai. Dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan harapan ini kepada seluruh mahasiswa baru UNTAK, dan kita berharap upaya-upaya yang kita lakukan akan membuahkan hasil dan pandemi di Banyuwangi segera bisa dikendalikan, dan tujuan berikutnya adalah supaya ekonomi bergerak, supaya ekonomi mulai bergerak. Seperti kita ketahui, Banyuwangi mengandalkan pariwisata. Kita berharap setelah pandemi terkendali, pariwisata bisa hidup lagi dan masyarakat bisa menikmati hasil dari pergerakan ekonomi tersebut di Banyuwangi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi umumnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wiji Lestariono atau Dr. Rio, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat atas diterimanya saudara sekalian semua para mahasiswa baru Universitas 17 Agustus Banyuwangi tahun ajaran 2021-2022. Semoga diberikan kelancaran dalam belajar dan akan membawa hasil yang seperti yang diharapkan. Dan akhirnya semua mahasiswa baru kita harapkan bisa membawa nama baik dari UNTAK dan Banyuwangi pada umumnya. Selamat